Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Agustina dengan NIM C1M024101005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dari cloning gen. Tetapi sebelum itu kita harus tahu apa itu gen. Gen adalah unit pewarisan sifat yang terdapat di dalam DNA. Gen membawa informasi genetik yang mengatur bagaimana suatu makhluk hidup itu tumbuh, berkembang, dan berfungsi. Singkatnya, gen itu kayak kode atau resep biologis yang menentukan karakteristik organisme. Misalnya warna buah, bentuk daun, atau tinggi batang, hingga kerentanannya terhadap penyakit. Sedangkan pengertian dari cloning gen adalah proses membuat salinan identik dari suatu gen tertentu dengan menggunakan teknik biologi molekuler. Dalam proses ini, gen yang ingin diperbanyak dimasukkan ke dalam vektor. Kita ambil contoh menggunakan plasmid, lalu dimasukkan ke sel inang, biasanya bakteri, supaya gen itu bisa berkembang biak dan diperbanyak. Sebelumnya kita harus tahu apa tujuan dari mengklon gen. Ada beberapa tujuan mengklon gen, diantaranya yang pertama yaitu menentukan urutan basa nukleotida penyusun gen tersebut. Yang kedua, menganalisis urutan basa nukleotida pengendali gen tersebut. Yang ketiga, mempelajari fungsi RNA, protein, enzim yang disandi gen tersebut. Yang keempat, ada mengidentifikasi mutasi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah merekayasa organisme untuk tujuan tertentu. Tahapan-tahapan cloning gen. Yang pertama ada isolasi DNA. Proses cloning gen dimulai dengan isolasi DNA yang mengandung gen yang ingin dikloning. Pada tahap ini, sel atau jaringan dipecah menggunakan buffer lysis untuk mengeluarkan DNA. Kemudian protein dan kontaminan dihilangkan menggunakan enzim atau bahan kimia tertentu. DNA yang telah murni diendapkan menggunakan alkohol sehingga menjadi siap untuk digunakan. Jika gen yang dicari spesifik, maka teknik PCR dapat digunakan untuk memperbanyak fragmen gen tersebut, sehingga diperoleh jutaan kopi gen target yang kemudian dapat dimurnikan dari campuran reaksi. Yang kedua yaitu pemotongan DNA dengan enzim restriksi. Setelah DNA target diperoleh, langkah berikutnya adalah memotongnya menggunakan enzim restriksi. Enzim ini berfungsi sebagai gunting molekuler yang mengenali urutan DNA tertentu dan membuat potongan yang teratur. Baik DNA target maupun plasmid vektor dipotong menggunakan enzim yang sama agar menghasilkan ujung yang kompatibel, baik berupa sticky ends yang lebih mudah berpasangan atau blunt ends yang ujungnya rata. Pemotongan ini penting untuk mempersiapkan kedua DNA agar dapat disambungkan satu sama lain. Yang ketiga yaitu persiapan vektor cloning. Vektor cloning biasanya berupa plasmid bakteri yang memiliki elemen penting seperti origin of replication agar plasmid dapat memperbanyak diri. Gen penanda seleksi seperti resistansi antibiotik untuk proses penyaringan, serta multiple cloning site yang berisi banyak situs restriksi. Pada tahap ini, plasmid juga dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama seperti DNA target sehingga kedua fragmen memiliki ujung yang kompatibel. Vektor yang sudah dipersiapkan ini akan menjadi tempat gen target disisipkan. Yang keempat ada ligasi DNA target ke dalam vektor. Setelah DNA target dan plasmid sama-sama memiliki ujung yang cocok, kedua molekul disatukan melalui reaksi ligasi. Dalam proses ini, kedua DNA dicampur bersama enzim DNA ligase yang bertugas menyambungkan ujung-ujung DNA dan membentuk ikatan fosfodiester yang stabil. Hasil dari tahap ini adalah plasmid rekombinan, yaitu plasmid yang telah berisi gen target di dalamnya dan siap dimasukkan ke sel inang untuk diperbanyak. Yang kelima ada transformasi ke sel inang. Plasmid rekombinan selanjutnya dimasukkan ke dalam sel bakteri, biasanya E. coli. Melalui proses transformasi, ada dua metode yang paling umum digunakan, yaitu heat shock dan elektroforasi. Pada metode heat shock, sel bakteri dibuat kompeten menggunakan larutan CaCl2 sehingga membrannya lebih permeabel. Lalu diberi perlakuan panas singkat agar plasmid dapat masuk. Sedangkan pada elektroporasi, bakteri diberi kejutan listrik untuk membuka pori membran secara sementara. Setelah plasmid berhasil masuk, bakteri akan membawa plasmid rekombinan tersebut.
Yang keenam ada seleksi koloni rekombinan. Tidak semua bakteri akan berhasil menerima plasmid, sehingga diperlukan proses seleksi. Bakteri hasil transformasi ditumbuhkan pada media yang mengandung antibiotik tertentu. Hanya bakteri yang berhasil membawa plasmid yang mengandung gen resistansi antibiotik yang mampu tumbuh. Untuk memastikan bahwa plasmid yang terbawa benar-benar mengandung gen target, berbagai metode verifikasi dilakukan, seperti PCR koloni, analisis pemotongan plasmid dengan enzim restriksi atau sequencing DNA. Yang ketujuh ada ekspresi gen. Yang ketujuh ini opsional ya, tapi saya jelasin. Jika tujuan cloning adalah menghasilkan protein rekombinan, maka bakteri yang membawa plasmid perlu diinduksi agar mengekspresikan gen yang telah disisipkan. Induksi dapat dilakukan dengan senyawa seperti IPTG pada sistem promoter IAC. Setelah diinduksi, bakteri akan mulai memproduksi protein dari gen tersebut. Protein yang dihasilkan kemudian dapat dimurnikan menggunakan teknik seperti histech purification, dianalisis seperti SDS-PAGE, atau dikonfirmasi menggunakan Western blot. Yang kedelapan, yang terakhir adalah analisis dan aplikasi. Tahap terakhir cloning gen adalah menganalisis hasil rekombinan dan menerapkannya sesuai kebutuhan. Biasanya DNA rekombinan di-sequencing untuk memastikan tidak ada mutasi atau kesalahan penyisipan. Gen atau protein yang telah berhasil dikloning dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti penelitian fungsional, produksi protein rekombinan, mutagenesis terarah, atau dipindahkan ke organisme lain seperti tanaman, ragi, atau sel mamalia untuk aplikasi yang lebih luas. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.